tidak berisiko, tidak ada kontaminasi sesuatu yang haram atau najis. Nah, inilah yang disebut sebagai bahan tidak kritis atau positif list ikan tersebut. Akan tetapi, jika ada proses pengolahan di dalamnya, misalnya tadi ikan nelayan, mengambil ikan di laut, kemudian diolah oleh produsen menjadi ikan kemasan. Nah, ikan kemasan ini kemudian dijual ke pasaran, dibeli oleh pelaku usaha. Berarti ikan kemasan ini dijadikan sebagai bahan oleh pelaku usaha tersebut memproduksi produknya. Nah, si ikan kemasan ini meskipun berasal dari alam, karena dia mengalami proses pengolahan, dia akan menjadi bahan yang kritis. Jadi si ikan kemasan ini terkategori sebagai bahan kritis atau bahan yang diragukan. Nah, dipilih nanti sebagai bahan yang diragukan. Karena dia menjadi bahan yang diragukan, kita perlu mencantumkan atau perlu menyertakan dokumen pendukung bahannya. Apa dokumen pendukung bahan yang kita gunakan? Yaitu sertifikat halal dari ikan kemasan tersebut. Dan Bapak Ibu sebagai seorang pendamping memastikan sertifikat halalnya masih berlaku dan valid. Ya, inilah tugas utama Bapak Ibu sebagai pendamping terkait dengan bahan. Nah, kalau bahannya sudah merupakan bahan haram, itu sudah pasti tidak bisa dipakai dalam proses produk halal. Jadi ada dua kategori bahan yang bisa dipakai. Bahan yang positif list itu dari alam, tidak berbahaya, tidak ada pengolahan, tidak berisiko. Nah, ini bahan positif list namanya atau tidak diragukan. Kemudian bahan kritis boleh, itu dia mengalami pengolahan, kata kuncinya. Nah, ini bisa masuk asal ada apa? Asal ada sertifikat halalnya atau dokumen pendukung bahannya ini. Ya. Nah, disinilah ini sebenarnya diatur Bapak Ibu secara undang-undang. Ini diatur oleh peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 dan PMA nomor 26 tahun 2019. Di sini aturannya semua produk dari bahan yang digunakan dalam proses produk halal itu wajib dibuktikan dengan sertifikat halal kecualinya itu adalah untuk bahan-bahan yang tadi positif list tadi. Nah, bahan positif list yang mana? Yang tadi kita jelaskan. Dia berasal dari alam, baik berupa tumbuhan atau bahan tambang, tanpa ada proses pengolahan. Yang tadi ikan di laut, kemudian langsung dijual pada proses pengolahan. Dan mungkin tidak berisiko dan tidak berbahaya atau tidak mengandung sesuatu yang haram atau najis. Nah, itu sudah pasti dia terkategori sebagai bahan yang tidak kritis atau positifis dan tidak perlu ada sertifikat halalnya. Nah, selain dari bahan-bahan tersebut, bagaimana? Berarti dia terkategori sebagai bahan yang kritis atau dia wajib punya sertifikat halalnya dan masih berlaku sertifikat halal tersebut. Nah, di sini sebenarnya ada daftar positive list, halal positive list materials. Ini biasanya juga dipakai untuk para auditor halal. Jadi kan tadi kita ada dua ya sertifikasi halal itu Bapak Ibu. Ada yang secara self-declare untuk pelaku mikro dan kecil, di mana pelaku usahanya itu produknya sesuai dengan Perkaban nomor 33. Nah, kalau misalnya pelaku usahanya mikro kecil lain yang tidak ada di Perkaban gimana? Itu sesuai dengan sertifikasi secara reguler.